Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, saya percaya damai sejahtera dari Allah Bapa kita melingkupi kita semua pada pagi hari ini, amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan sangat sayang sama kita, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan membawa ucapan syukur kita dengan sepenuh hati kita. Kita akan mau puji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Roh Kudus-Mu yang akan mengurapin setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan melayakkan setiap kami Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita umat yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sama-sama kita katakan, saat indah, saat indah kami dapat bertemu denganmu ya Tuhan. Berhadapan denganmu, kami mau memandang wajah-Mu ya Tuhan.
berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami perlu hadirat-Mu ya Yesus. Roh-Mu yang menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu. Roh-Mu yang manis dan lembut Tuhan, menikmati kami mau tetap selalu menikmati aliran kasih-Mu yang sama-sama kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Bersorak-sorai karena Engkau adalah Tuhan Allah kami yang besar Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau Tuhan yang layak kami puji. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini kita mau bersorak buat Tuhan. Mari saya undang semua kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan, memuji Tuhan. Jangan dengan setengah hati ya saudara-saudara. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mau puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung
Roh-Mu bekerja buat kami semua Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami perlu Roh-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan sepenuh hati, mari sama-sama kita katakan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin, amin Tuhan. Setiap hari kami tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus, nama-Mu memberikan kami kemenangan. Syukur dalam simfoni ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus Tuhanku, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, nama-Mu yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap melekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kemenangan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pegang tangan setiap tangan, pegang tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Kami perlu Engkau memegang tangan kami Tuhan. Sebab jika kami yang memegang tangan-Mu ya Tuhan, saat kami lemah, saat kami dalam lembah kekelaman, pegangan kami bisa terlepas Tuhan. Yes, Tuhan. Tapi jika Engkau yang memegang tangan kami Tuhan, kami percaya kami tidak akan sampai jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang mengangkat kami lebih tinggi dan seperti burung Raja Wali. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau tetap berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan tersesat. Sebab ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Haleluya.
bersamamu. Angkat tanganmu, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sudah terlibat dalam pujian dan penyembahan hari ini, saya percaya sudah diberkati Tuhan, amin. Dan kehadiran Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, bahkan yang ada di YouTube, Tuhan itu baik bagi kita, amin. Tuhan itu sangat baik dan kebaikannya tidak pernah memudar, bahkan tidak terlelap kasih Allah, bahkan tidak pernah lekang oleh panas. Kasih Allah itu kekal untuk selamanya. Hari ini saya akan berbicara mengenai reliable fidelity. Kesetiaan yang dapat diandalkan atau kesetiaan yang dapat dipercaya. Seperti apakah reliable fidelity itu menurut kebenaran firman? Dan saya yakin kita akan memahami apa yang firman Tuhan mau bagi kita sebagai orang Kristen, karena ternyata kekristenan itu bukan hanya sekedar kata-kata tetapi action. Amin. Coba saudara katakan depan belakang saudara, Tuhan itu baik bagi engkau. Nah, kita harus memahami apakah yang dimaksud dengan diandalkan. Nah, kalau diandalkan, kalau saya buka kamus, kalau saudara search kamus bahasa Indonesia, yang diandalkan itu adalah dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya itu dapat dijadikan satu pegangan. Itu menurut kamus. Nah, kalau menurut kamus juga arti kata dipercaya, apa artinya? Nah, dipercaya itu paling dipercaya. Artinya sifatnya bisa dipercaya. Kedua, dipercaya artinya dapat dipercaya. Jadi diandalkan dan dipercaya itu adalah satu kata yang tidak bisa dipisahkan.
Nah, menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, reliable, fidelity, what's it mean? Apa yang dimaksud? Kalau saya buka kamus, menurut Webster Dictionary, di sana mengartikan reliable, fidelity, artinya adalah dedikasi, mendedikasikan. Apa maksudnya? Mendedikasikan berarti itu berbicara kita memisahkan kehidupan yang tidak berkenan menjadi kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Mendedikasikan untuk setia, itulah yang dimaksud dengan dedikasi menurut kamus bahasa atau dictionary Webster Dictionary. Dan dedikasi itu berarti suci. Nah, di dalam arti yang berikut itu artinya adalah mengabdikan atau menetapkan atau menyerah untuk tugas atau satu pelayanan. Nah, saudara baca saja di rumah Imamat pasal yang ke-22 ayat 2 dan 3. Ini mengenai mengabdikan, menetapkan atau menyerahkan hidup kita untuk satu tugas pelayanan. Nah, ini di dalam Imamat 22 ayat 2 dan 3, di sana firman Tuhan mengajarkan bahwa Harun dan anak-anaknya benar-benar harus memiliki hati dan harus berhati-hati di saat mereka mempersembahkan korban yang kudus kepada Tuhan. Jangan sampai mereka melanggar apa yang dinamakan sebagai worship, persembahan kepada Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam satu kehidupan yang tidak berkenan, maka dikatakan di dalam Imamat itu Tuhan akan menghukum mereka. Nah, ini yang dimaksudkan dengan mendedikasikan, memberikan, mengabdikan kehidupan kita kepada satu pelayanan. Nah, ternyata untuk memiliki hidup yang dapat diandalkan, kesetiaan yang dapat dipercaya dan diandalkan, itu membutuhkan satu komitmen. Kenapa kita butuh komitmen untuk hal ini? Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5, di sana mengatakan, saya tidak akan baca karena ini terlalu panjang. Kalau saya ambil intinya, kenapa kita harus memiliki iman? Kenapa kita harus memberikan kehidupan ini yang sungguh-sungguh? Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua, dituntut dari setiap pelayan, dituntut dari setiap kehidupan orang yang percaya bahwa mereka harus dipercayai. Harus dipercayai. Kenapa? Bagiku sedikit sekali artinya. Menurut firman Tuhan, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa dirinya sendiri pun tidak kuhakimi. Artinya kehidupan ini tidak ada artinya. Kehidupan ini sesuatu kehidupan yang benar-benar harus terfokus kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 4, 1 Korintus 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Firman Tuhan katakan, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita akan memahami ayat-ayat ini berbicara mengenai situasi jemaat yang ada di Korintus, di mana jemaat yang ada di Korintus itu mengalami satu peristiwa, satu keadaan perpecahan, tidak saling menerima, tidak saling mendorong sehingga ada satu perbedaan sehingga terjadi perpecahan. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke 1 Korintus 1 ayat ke-10, Paulus menasihatkan mereka. Karena mereka tidak memiliki iman, kesetiaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu Paulus berkata, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, unity, bersatu, dan sehati sepikir. Nah, inilah yang terjadi kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka mengalami satu keadaan perpecahan, tidak ada persatuan, beda pendapat is okay. Tetapi beda pendapat itu bukan mengarahkan kita kepada satu perpecahan.
Tetapi beda pendapat itu akan mengarahkan kita kepada satu pemikiran untuk hanya menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, ini benar-benar kita harus menyadari bahwa kesetiaan yang dapat diandalkan adalah kesetiaan yang mau bersatu. Kesetiaan yang mau memberikan hati ini bersatu dengan Tuhan yang paling utama dan kepada sesama. Oleh karena itu 1 Korintus 4 ayat 41 berkata, apa yang kamu kehendaki? Firman Tuhan katakan, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk dan dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Sebegitunya Paulus sampai mengungkapkan kata-kata ini karena jemaat Korintus begitu menampilkan kehidupan yang sudah menjauh dari Tuhan. Nah, ini adalah sikap kesetiaan yang tidak dapat diandalkan. Nah, Tuhan mau gereja Tuhan menjadi gereja Tuhan, imannya, kesetiaannya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Saudara mau terima firman Tuhan? Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus ayatnya yang keempat, 1-5, ayat-ayat ini berbicara mengenai betapa pentingnya kehidupan pelayanan ini hanya tertuju semata-mata kepada Tuhan dan pekerjaannya. Bukan kepada orangnya, bukan kepada gembalanya, bukan kepada pelayanannya, pelayannya, tetapi kepada Tuhan. Kalau saudara mau melayani, berarti saudara mau tertuju hanya kepada Tuhan. Artinya fokus kepada Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Mengapa jemaat Korintus ini mengalami perpecahan? Karena mereka kehilangan fokus. Mereka kehilangan arah. Dan saya katakan tadi, untuk supaya fokus kita tidak salah, hanya satu, Yesus Kristus. Cara yang terbaik untuk tetap fokus kepada Allah adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah saudara memberikan hati ini, pikiran ini hanya kepada Tuhan. Saudara datang beribadah itu melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, saudara memberikan waktu di rumah bersekutu secara pribadi. Artinya saudara merenungkan firman, saudara berdoa. Dan itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan seperti Elio main keyboard di gereja, bukan. Itu dia melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan artinya antara hati saudara dengan Tuhan. Amin. Melayani Tuhan berarti saudara melayani Dia, Raja di atas segala raja. Nah, hari ini diberikan perenungan bagi kita mengenai 1 Korintus 4 ayat 1-5. Bagaimana menjadi seorang pelayan yang setia. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang diandalkan. Kesetiaannya dipercaya, kesetiaannya dapat diandalkan. Reliable fidelity. Saudara-saudara, secara lebih spesifik, firman Tuhan memberikan pengertian. Iman, kesetiaan yang dapat diandalkan dan dipercaya, berarti kita harus benar-benar untuk berkomitmen kepada Tuhan. Amin. Berarti kita harus percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Untuk menjadi orang yang diandalkan dan dipercaya, berarti kita harus setia melakukan firman Tuhan. Saudara mau setia melakukan firman Tuhan? Dan kita harus memiliki semangat untuk melakukan ini. Berarti kita semua membutuhkan iman yang dapat diandalkan. Nah, Matius pasal yang ke-24 ayat 9-13. Di sana menceritakan bagaimana keadaan situasi zaman atau akhir daripada zaman. Di sana mengatakan bahwa kehidupan manusia yang diperhadapkan dengan satu kesulitan. Oleh karena itu kita harus memiliki iman yang dapat diandalkan. Mengapa? Karena dalam ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu itu orang-orang akan menyerahkan kamu kepada penguasa supaya kamu menderita. Ada tekanan. Bahkan dikatakan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Nah, ini situasi
dunia saat ini, ketika orang percaya benar-benar mengandalkan Tuhan, akan diperhadapkan dengan situasi yang demikian. Kita akan dibenci, kita akan dimusuhi, karena kita mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengalami hal yang demikian, we need hope, we need faith. Memiliki iman yang dapat diandalkan supaya apa? Kita jangan gugur. Ayat yang ke-10 berkata, banyak orang akan berhenti percaya kepadaku karena penganiayaan itu. Penganiayaan itu sedang terjadi di daerah-daerah tertentu, di Indonesia khususnya. Banyak daerah yang ditekan untuk beribadah. Tidak seperti kita yang ada di Amerika. Bebas. Di Indonesia ada kota-kota tertentu yang sangat sulit. Nah, ini yang dikatakan satu tekanan, penderitaan, sehingga banyak orang berhenti percaya kepada Tuhan akibat penderitaan. Nah, Tuhan menuntut saya dan saudara memiliki iman yang dapat diandalkan. Kenapa? Situasi bukan membaik, saudara. Situasi akan lebih susah. Nah, di dalam ayat yang ke-16, ayat ke-11, terjemahan baru berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau iman kita setengah-setengah, kita akan disesatkan. Pengajaran akan mempengaruhi. Karena pengajaran yang terjadi saat ini, kalau kita tidak hati-hati, kita akan tersesat. Dan ayat yang ke-12, terjemahan mudah dibaca berkata, berbagai kejahatan akan terjadi di dunia, sehingga kasih dari kebanyakan orang percaya akan semakin memudar. Saat ini saya diperhadapkan dengan orang-orang yang kasihnya tidak akan memudar. Yang kasihnya, kesetiaannya selalu akan dipercaya dan diandalkan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara baca di rumah. Keadaan situasi dunia di akhir zaman. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan sampai ayat yang ke-12. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga orang-orang mulai undur daripada Tuhan. Nah, Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang yang setia kepada Dia. Amin. Sebagai keynote saya hari ini, how to have reliable fidelity. Bagaimana untuk memiliki kesetiaan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kita kembali membaca 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama. Hal yang pertama yang harus kita miliki adalah ayat 4 saya bacakan dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca. Seharusnya kamu menganggap kami selaku hamba Kristus. Karena Allah telah mempercayakan kepada kami untuk menyatakan rencananya yang dulu dirahasiakan dari manusia. Hal yang pertama yang saya ambil untuk saudara akan memiliki kesetiaan yang dapat dipercaya dan diandalkan, yaitu memiliki hati hamba. To have a servant heart. Memiliki hati hamba. Nah, memiliki hati hamba artinya tunduk kepada otoritas. Nah, di dalam keluarga ada suami, ada istri dan anak-anak. Otoritas yang tertinggi dalam keluarga adalah suami. Jangan dibalik, istri menjadi otoritas tertinggi, keluarga itu akan kacau, saudara. Sekalipun seorang istri memiliki pendidikan yang super hebat, suami yang hanya pikul tas, istri fakultas istilahnya, engkau tetap harus menempatkan suamimu di atas, bukan istri yang di atas. Ini berbicara mengenai tunduk kepada otoritas. Begitu juga di dalam pekerjaan, ada otoritas di sana. Nah, Tuhan mau kita semua memiliki a servant heart, artinya hati hamba. Hati hamba artinya di bawah otoritas orang lain. Under the authority of others. Ada di dalam otoritas orang lain. Nah, kalau kita berada dalam otoritas orang lain, berarti kita dikatakan dalam satu posisi lowly position, posisi yang rendah. Ini berat, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian,
Ada kalanya orang tidak mampu menempatkan kepada posisi yang rendah. Karena egois kita, karena experience kita, karena mental yang terbentuk sejak dulu. Sebelum kita menerima Kristus. Ada kalanya itu terbawa, saudara. Dan Tuhan mau untuk kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Yang pertama, saudara harus memiliki a servant heart, hati seorang hamba. Ini yang paling penting untuk saudara akan dibawa dalam satu promosi. Posisi rendah itu sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi kalau engkau memiliki hati hamba, engkau mampu melakukan firman. Saudara-saudara, kita adalah hamba di bawah otoritas Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Coba kita katakan, saya adalah hamba di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Yes, haleluya. Karena otoritas paling tertinggi adalah Yesus Kristus. Saya ingin mengimpartasikan ini supaya kita memahami, oh ternyata saya memiliki iman atau kesetiaan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Karakter orang yang dapat dipercaya memiliki hati hamba. Dan ingat, kalau saudara lakukan ini, saudara akan semakin naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Nah, otoritas kita untuk hanya kepada Kristus artinya melayani Tuhan. Nah, kalau kita melayani Tuhan berarti kita menjadi hamba-hamba firman. Hamba firman artinya pelaku firman. Karena di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-34b, Yesus adalah Allah. Yesus anak Allah. Apa yang dia katakan ketika dia berada di muka bumi ini? Dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku di bumi ini, di dunia itu. Yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadaku. Itu hati seorang hamba, karakter hamba. Padahal dia anak raja. Dia adalah Allah, berkuasa, mampu mengubah air menjadi anggur, saudara. Itu Yesus. Tetapi dia berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Kembali saya bertanya, who you are? Siapa kita ini? Mengubah air aja menjadi anggur gak bisa. Siapa kita? Kekuatan dolar kita tidak mungkin, saudara. Yang Tuhan mau, jadilah engkau seorang pria dan wanita yang memiliki hati hamba. Hati hamba tunduk kepada Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat yang ke-23. Terjemahan mudah dibaca. Kamu mendengarkan ajaran Allah, tetapi tidak melakukan apa-apa. Kamu seperti orang yang melihat wajahnya di depan cermin. Ini ayat saya sentil tadi malam di ibadah regional 1. Kita sudah dengar firman, tapi kita tidak menjadi pelaku. Kita seperti orang yang melihat wajah di depan cermin. Kita akan menjadi tahu siapa saya, siapa saudara ketika ada di cermin. Kalau wanita, dia tidak pakai cermin waktu make up, selesai itu dunia, saudara. Ada kayaknya garisnya bukan begini, sudah garisnya ke atas. Yang terjadi pemandangan yang tidak indah. Iya kan? Nah, ternyata kalau kita memakai firman Allah itu sebagai cermin kita, oh kita tahu saya sudah salah, saya sudah overlap. Ada kalanya kita tidak tahu karena kita tidak membaca firman. Tapi saya yakin saudara yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, saudara akan menjadi tahu who you are ketika if you read the Bible, the Word of God yang menjadi cermin kita. Amin. Dan yang kedua, how to have reliable fidelity. Bagaimana untuk memiliki kesetiaan yang dapat dipercaya. Hal yang kedua kita baca di dalam ayatnya yang ke 1 Korintus pasalnya yang keempat. Kita baca ayatnya yang kedua. Saya baca buat saudara ya. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut darah
dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Coba saudara katakan, dipercaya. Nah, hal yang kedua yang saya ingin bagikan adalah dapat dipercaya itu berbicara mengenai faithful. Karena tema bulan kita, gereja subtema bulan kita di bulan ini adalah faithfulness. Nah, poin yang kedua untuk kita memiliki kesetiaan yang dapat dipercaya adalah satu kata, faithful, setia. Apa yang diperlukan sehingga saya bisa setia? Hal yang pertama adalah taat, loyal. Nah, loyal itu apa? Setia. Setia kepada siapa? Kepada pemimpin. Setia kepada pemimpin artinya seperti saya setia pergi ke gereja. Disamakan seperti itu. Setia kepada pemimpin artinya seperti saya percaya kepada Tuhan. Ternyata loyal atau setia itu memang benar-benar dari dasar hati kita. Bukan dibuat-buat, memang sudah begitu. Nah, saya yakin kalau saudara melakukan ini, saudara adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Saudara-saudara, setia berarti kita setia melakukan kebenaran firman. Setia dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara setia, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Kalau Tuhan mendekat kepada kita, maka setiap hidup ini, karakter kita, kehidupan yang kita hasilkan adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Titus 2 ayat 7 dan 9 berkata, bahasa Indonesia masa kini, menjadi penilik jemaat adalah orang yang mengurus pekerjaan Allah. Ia tidak boleh bercela, ia tidak boleh sombong, tidak bisa menjadi orang yang pemarah, pemabuk, atau suka berkelahi atau mata duitan. Ia harus senang menerima orang di rumahnya, suka akan hal-hal yang baik, dapat menahan diri, jujur, suci, dan tertib. Ia harus berpegang teguh pada ajaran yang dapat dipercaya, seperti yang sudah diajarkan kepadanya. Dengan demikian, ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran yang benar dan menunjukkan kesalahan orang-orang yang menentang dia. Saya yakin kalau saudara menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, maka engkau adalah orang yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Yang ketiga, bagaimana untuk menjadi atau memiliki kesetiaan yang dapat dipercaya dan diandalkan. 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Firman Allah yang hidup berkata, bagaimana halnya dengan saya? Apakah saya seorang hamba yang baik? Ini kata Paulus. Pendapat saudara mengenai hal ini atau pendapat orang lain, bahkan pendapat saya sendiri pun tidaklah menjadi soal bagi saya. Ayat 4 berkata, saya merasa hati saya bersih, tetapi itu pun bukan bukti yang mutlak. Tuhan sendirilah yang akan memeriksa saya dan menentukan apakah saya seorang hamba yang baik atau bukan. Artinya apa, saudara? Yang ketiga, untuk memiliki kesetiaan yang dapat diandalkan, Christ Center. Berpusat kepada Kristus. Itulah yang Paulus katakan, Tuhanlah sendiri yang akan memeriksa saya. Kalau dia tidak berpusat kepada Kristus, dia mengatakan, saya sendiri. Saya jadi begini karena saya bisa. Saya katakan, Paulus itu ketika dia menjadi anak Tuhan, ketika dia melihat Tuhan, menerima lawatan Tuhan, dia bukan homeless dan menjadi anak Tuhan. Bukan. Dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Dia seorang yang pintar, Paulus. Dan banyak orang ingin seperti Paulus ketika waktu dia belum bertobat. Berarti Paulus itu adalah seorang yang dilihat, adalah seorang yang berwibawa.
Tetapi dia katakan, Tuhan sendirilah yang akan memeriksa saya. Dia seorang Sanhedrin, saudara, bukan main-main. Orang pintar, Taurat di luar kepalanya. Firman Tuhan ada di kepalanya. Teologi ada di dalam kepalanya. Kurang apa dia? Tetapi dia berkata, Tuhan sendirilah yang akan memeriksa saya. Berarti Paulus berfokus, berpusat kepada Kristus, Christ Center. Ada dua hal untuk berfokus dan berpusat kepada Kristus. Hal yang pertama adalah jangan merasa minder. Jangan pernah merasa kecil hati. Aduh, saya adalah orang yang tidak berharga. Saya adalah orang yang terkutuk. Jangan berada dalam satu situasi hidup saudara dituduh setiap hari. Jangan, saudara. Jangan berada hidup saudara dihakimi. Jangan merasa selalu bersalah hidup ini. Percaya bahwa Tuhan selalu melihat hati. Alasannya apa? 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kuhendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa. Ini yang perlu kita ingat. Dan kita taruh dalam jiwa kita, dalam hati kita. Tetapi aku, yaitu Yesus Kristus, melihat hati. Oleh karena itu jangan sampai ada dalam pikiran ini merasa bersalah. Bersalah dalam, kalau kita salah, oke, akui kesalahan. Tetapi ada kalanya kita, aduh saya tidak layak. Ingat, Yesus mati buat saya dan saudara. Yesus mati supaya kita semua memiliki hidup yang berharga. Hidup yang memiliki kehidupan yang kekal. Kekekalan bukan hari ini, sampai selamanya. Hanya Yesus yang berikan semua itu. Dan yang kedua, hidup bersama Tuhan adalah kehidupan yang selalu berjalan dalam kebenaran. Dua hal inilah, kalau kita mau berfokus, berpusat kepada Kristus. Karena itu ditekankan di dalam Galatia 6 ayat 7 dan 9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi berfokus kepada Kristus, Christ Center, berarti saudara mau berbuat baik. Amin. Berbuat baik. Kalau saudara lakukan itu, akan ada waktunya, saudara akan menuai. Dan ditekankan, asal saya dan saudara tidak jadi lemah. Tidak mundur dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat. How to have reliable fidelity. Bagaimana untuk memiliki kesetiaan yang dapat dipercaya dan diandalkan. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Bahasa Indonesia masa kini saya katakan berkata begini. Sebab itu, karena belum waktunya, janganlah kalian cepat-cepat menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak. Tunggulah sampai Tuhan datang nanti. Ialah yang akan membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Ialah yang akan membongkar semua niat yang terpendam dalam hati manusia. Pada waktu itulah, barulah setiap orang menerima dari Allah pujian yang patut diterimanya. Yang terakhir, saya bisa simpulkan ayat ini, bahwa don't judge the other. Jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita bangun situasi, kita bangun culture yang ada di gereja kita. Walaupun kita kecil. Jangan saling menghakimi. Ada kalanya kita sudah merasa terlalu rohani, kita menjudge orang yang kita anggap belum rohani. Jangan, saudara. Who you are. Kalau kita dihakimi oleh Tuhan, kita tidak pernah berlayak, saudara. Pakailah hukum kasih. Kasih selalu ada ketertiban. Kasih selalu ada pengampunan. Tetapi bukan karena kita sudah memiliki kasih dan kita hidup seenaknya. Tidak, bukan seperti itu. Maksudnya, jangan suka menghakimi.
perkataan yang menghakimi. Karena ketika kita mulai menghakimi, orang bisa tidak datang lagi ke gereja. Waktu kita mengutarakan kata-kata yang menghakimi, oh, karena kamu nak berikan persembahan, lihat kamu dikutuk Tuhan. Jangan, saudara. Karena kamu tidak kasih perpuluhan, kamu dikutuk Tuhan. Oh, jangan. Siapa kita? Kalau saudara mau memberi, berilah yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, kalau saudara sudah sanggup melakukan firman, lakukan. Kalau belum bisa, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya lakukan firman. Karena setiap kadar rohani kita berbeda, saudara. Jangankan jemaat, hamba Tuhan pun memiliki kadar rohani yang berbeda-beda. Itu sudah hamba Tuhan. Apalagi jemaat. Yang saya mau encourage kita, jangan saling menghakimi. Ketika kita mengeluarkan perkataan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mana lebih baik saudara mengeluarkan perkataan, God love you, daripada saudara berkata, oh kamu berdosa. Kita orang berdosa, lantas kita dihakimi lagi dengan orang mengatakan kita berdosa, kita lebih down. Yang seharusnya yang dimiliki oleh setiap anak Tuhan, come on brother, wake up, God love you so much. Come on sister, wake up, God love you so much. Kalau bahasa-bahasa yang demikian keluar dari setiap mulut orang percaya, saya percaya dunia ini akan dipenuhi oleh anak-anak Tuhan. Garanti, saudara. Kenapa orang alergi datang ke gereja? Karena gereja penuh dengan judgment. Orang jadi takut, gua ke gereja justru gua dihakimi. Jangan, saudara. Gereja harus menerima siapapun yang datang. Tapi gereja harus memiliki sikap kebenaran firman. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau itu salah ya salah. Tetapi jangan ada penghakiman di antara kita. Sebagai conclusion, saya undang semua pemain musik untuk memiliki kesetiaan yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Maka kita harus memiliki hati hamba. Have a servant heart. Milikilah hati hamba. Dan yang kedua adalah memiliki sikap karakter yang setia. Faithful. Dan yang ketiga adalah Christ center. Berfokus, berpusat kepada Kristus. Dan di gereja ini hanya ada Kristus, saudara. Bukan ada yang lain. Kalau Kristus yang menjadi fokus utama kita, maka tidak ada kebencian di antara kita. Yang ada hanya kasih, love. Kenapa terjadi perpecahan dalam organisasi? Karena sudah bukan lagi berpusat kepada Kristus. Yang menjadi pusat adalah ego. Oh, saya mau jadi pemimpin, saya mau jadi leadership yang terbaik. Tuhan tidak pernah menginginkan yang demikian. Tuhan inginkan saudara mau jadi pemimpin, no problem. Karena saudara dipilih, no problem. Tetapi jangan itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Sangat-sangat terlalu tidak baik ketika seorang hamba Tuhan ingin merebut satu kursi kepemimpinan. Saya bukan mau menyerang karena sudah mau musda, sudah mau mubes, tidak, saudara. Tidak ada kepentingan saya di situ. Yang saya mau katakan adalah milikilah hati dan pikiran yang berpusat kepada Kristus. Kalau Tuhan mau mengangkat saudara, indah pada waktunya. Nggak usah bagas. Kalau dia angkat, dia akan angkat, saudara. Karena janji Tuhan sudah nyata. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor, itu janji. Kita akan semakin naik dan bukan turun, itu janji. Bagaimana untuk mencapai janji yang akan jadi kenyataan dalam hidup kita? Kesetiaan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh Tuhan. Trustworthy. Tuhan ada di tengah kita. Oleh karena itu, buka hati saudara. Supaya poin yang keempat, kesetiaan yang dapat diandalkan adalah don't judge each other. Jangan ada saling menghakimi, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, jangan saling judge. Oh, dia nak berharga, dia terlalu jahat. Oh, sudah. Hari-hari ini kita perlu Yesus.
Mari kita berdiri semua. Saya akan berdoa buat kita. Kita nyanyikan itu pujian tadi yang terakhir sebelum firman. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau yang memulihkan hati kami ya Tuhan. Sambil engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Sambil engkau merenungkan firman yang kita sudah dengar. Apakah kita sudah memiliki hati seorang hamba atau belum? Apakah kita adalah orang yang setia atau bukan? Apakah hari-hari ini kita hidup ini berfokus kepada Kristus atau masih kepada hal-hal yang duniawi? Apakah kita suka sampai hari ini masih suka menghakimi orang? Hari ini ada pemulihan bagi engkau. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Ini komitmen kita. Angkat tanganmu, tangan kiri taruh di dadamu. Engkau yang ada di Facebook Live, engkau yang ada di YouTube, engkau yang ada di Zoom, engkau bisa duduk di rumahmu, tapi angkat tanganmu kepada Tuhan. Mengalir, haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya Yesus. Kuasamu ada di tempat ini. Kuasamu ada di rumah umat-umat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir. Yes Lord. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah sukacita Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Haleluya. Bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes Lord. Kekal mulia. Tuhan, ini komitmen kami ya Bapak. Kami mau menjadi seorang pribadi yang memiliki hati seorang hamba. Kami mau memiliki hati yang setia. Kami mau menjadi pribadi yang berfokus kepada Kristus. Dan kami mau memiliki karakter yang tidak lagi saling menghakimi. Ini komitmen kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mengalir kuasa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih ya Bapak. Kami adalah pribadi-pribadi yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kami tidak akan sama dengan hari kemarin. Mulai hari ini, kami akan menjadi pribadi dan keluarga yang memiliki hati hamba. Kami akan menjadi pribadi, keluarga yang memiliki karakter kesetiaan. Kami akan menjadi pribadi dan keluarga yang selalu berpusat kepada Kristus. Christ Center. Hanya ada Yesus di antara kami. Hanya ada Yesus di dalam gereja kami. Hanya ada Yesus yang menjadi segala-galanya bagi kami. Karena ada Yesus dalam hidup kami, maka tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada lagi yang saling ngejudge, menyalahkan. Karena yang terjadi adalah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Engkau diberkati, pekerjaanmu diberkati, legal statusmu diberkati, masa depanmu penuh harapan. Engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah, tetapi engkau akan menjadi pemenang. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, Ku kan tenang bersamamu, Bapa. haleluya. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, haleluya, terima kasih. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan yang ada di tempat ini, GPDI New Life Church Chicago. Untuk jemaat yang ada di tempat ini kita bisa menjalankan kantong persembahan. Dan untuk jemaat yang ada di rumah, Anda rindu untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada saudara, bisa melalui GPDI New Life Church, GPDI NLC@yahoo.com. Haleluya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan, besarlah Tuhan. Tuhan kita besar, amin. Haleluya. Dia Yesus yang layak kita puji. Kita membesarkan namanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita. Dia ada di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkata. Satu kali lagi katakan, Yesus Allah berkata. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengumuman sepanjang minggu ini kita ada ibadah Salt setiap hari Senin jam 7.30. Dan pada hari Rabu ada doa buat untuk anak-anak muda, anak-anak youth. Biarlah mereka memakai waktu yang Tuhan berikan di masa muda mereka untuk tetap dekat kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua kita akan mendoakan terus mereka agar mereka tetap selalu kuat di dalam Tuhan, amin. Dan setiap hari Jumat kita ada prayer warriors jam 6 sore. Itu saja saya rasa pengumuman hari ini. Dan di akhir ibadah ini kita ada acara baby shower untuk keluarga Bapak Aritonga. Ya. Haleluya. Saya rasa itu aja pengumuman kita. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. kuasa dari tempat maha. Mari kita angkat tangan kita. Bapa Kita siap mau menerima berkat yang dari Tuhan. hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mulailah mengalir berkat-berkat-Mu bagi umat-Mu. Mengalirlah
daripada Tuhan. Mulai hari ini kami memperkatakan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Amin. Kerajaan Allah ada di dalam hidup kami. Kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini melalui hidup kami. Di mana kaki kami berpijak, di situ akan menjadi milik kami. Kami mau perkatakan bahwa setiap umat-umat Tuhan hidup dalam kebenaran. Kami mulai memperkatakan ada kehidupan di dalam hidup kami. Kami tidak akan menjadi orang yang sama. Kami mulai menabur. Di saat kami menabur, kami akan menuai hal-hal yang baik. Tidak ada lagi kematian di dalam keluarga kami. Yang adalah kehidupan. Tidak ada lagi hal-hal yang merugikan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami mau hidup benar. Tidak ada lagi hal-hal yang mendatangkan penghukuman. Karena Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Kami kuat, kami sehat, kami berhasil. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau adalah orang-orang yang memiliki iman dan kesetiaan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, terimalah berkat kasih karunia, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berkat penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus akan mengalir bagi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dan akhirnya kami tutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita sekalian yang ada di tempat ini. Happy Sunday yang ada di Zoom. Happy Sunday yang ada di Facebook Live dan yang ada di YouTube. Tuhan Yesus setia bagi kita sekalian. Haleluya. Selamat hari Minggu.